warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan pagi. Baik, di sini sebelum Ibu memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu izin untuk perkenalan diri dulu ya. Perkenalan diri dulu, perkenalkan nama Ibu Desa Putri Kalianti, biasa dipanggil Ibu Eka. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa kita mulai menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa selesai. Nah sekarang untuk diri dulu kita sedikit dulu sebelum pelajaran. Sedikit. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Jadi hari ini kita akan belajar tentang perkembangan sejarah tempat tinggal. Jadi tujuan kita belajar ini adalah yaitu yang pertama menceritakan awal mula daerah, mengenal tokoh lokal dan menjelaskan perkembangan di daerah masing-masing. Nah, Ibu mau tanya, di mana sih tempat kalian tinggal? Di sini asal mana semua nih? Rasamba dulu. Oke, Rasamba. Kalian tahu nggak sejarah-sejarah apa aja yang ada di daerah kalian? Belum tahu, Bu. Oh, belum tahu. Nah, sekarang Ibu akan ajar ya. Sebelumnya, kita akan masuk ke sejarah daerah. Jadi, sejarah daerah itu adalah cerita tentang asal-usul dan perkembangan suatu daerah dari masa lalu hingga sekarang, termasuk peristiwa-peristiwa penting dan tokoh yang berjasa dalam membangun daerah tersebut. Ada yang tahu nggak apa siapa aja sih tokoh-tokoh yang membangun daerah? Ada yang tahu nggak? Sebenarnya saya Bu. Ya, siapa lagi? Nah, kemudian di sini juga ada perkembangan daerah. Di sini terlihat jelas ya, daerah dulu dan sekarang itu jelas sangat berbeda. Ada yang bisa jelasin nggak? Apa perbedaan dari zaman dahulu dan sekarang? Tahu ya. Jalannya, rumahnya. Ya, di sini terlihat jelas ya, rumahnya masih terlihat seperti rumah sederhana, sedangkan struktur bangunannya berbeda. Ya, betul. Itu namanya perkembangan daerah. Di situ ada perkembangan daerah adalah proses perubahan dan kemajuan suatu wilayah dari waktu ke waktu yang ditandai dengan meningkatnya kualitas pembangunan, infrastruktur, ekonomi, pendidikan, teknologi, serta kesejahteraan masyarakat. Perkembangan daerah bertujuan menciptakan kehidupan yang lebih baik melalui pemanfaatan sumber daya secara efektif dan berkelanjutan. Seperti ini contohnya. Ini tempat yang mungkin belum ada perkembangan, dan ini sudah berkembang seperti sekarang ya. Oke, kita masuk ke tokoh-tokoh daerah. Ini adalah tokoh-tokoh daerah dari Sulawesi Selatan. Sekarang kita masuk ke tokoh-tokoh daerah. Ini adalah tokoh-tokoh daerah dari daerah Sulawesi Selatan ya. Nah, yang pertama itu ada Sultan Hasanuddin, ada Nenek Malomo, ada Baraka, sama Indema. Nah, ada yang tahu nggak apa sih julukan dari Sultan Hasanuddin ini? Tahu. Ayah dari timur. Ya, betul. Nah, dia itu memimpin kerajaan Goa melawan penjajah Belanda. Oke. Kemudian yang kedua itu ada Nenek Malomo. Dia dikenal sebagai tokoh yang bijaksana dan adil, mengajarkan pentingnya kejujuran, keadilan, dan menaati hukum. Kemudian ada Arum Palaka. Arum Palaka itu memimpin kerajaan Boti Bone, tahu Bone kan? Berperan dalam perkembangan sejarah dan pemerintahan kerajaan Bone. Jadi dia itu memimpin kerajaan yang ada di Bone dahulunya. Dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah Sulawesi Selatan.
pasal tertentu sehingga menunjukkan letak, batas, serta berbagai penampakan yang ada di daerah tersebut. Di sini Ibu sudah kasih satu contoh peta dari Sulawesi Selatan. Nah, sekarang Ibu ada video tentang cerita rakyat, yaitu nenek Malbomo. Orang jadi ceria, namun mereka semua mengambil dia demi hidup. Ini adalah sebuah amanat yang diberikan oleh Raja Latlah Dirui. Ia berarti orang yang mudah mengucapkan masalah. Nama aslinya adalah Bagalah. Tidak seperti yang dibicarakan orang lain. Nirmalomo adalah orang biasa, mempunyai seorang istri dan anak. Kecerdasan dan kerja keras yang membuat Nirmalomo dianggap sebagai penasehat raja sejati. Karena itu, ia terkenal di sendiri bahkan sampai ke kerajaan tetangga. Raja Wajib, Upang Nirmalomo pernah bertanya, apa rahasia sampai tanah sendiri menyimpan raja yang lipat? Nirmalomo menjawabnya juga, Resolve ini lalu dari terima kasih warga yang berarti kerja keras tanpa putus asa akan mendapatkan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Namun Nirmalomo bukanlah manusia sempurna. Ada sebuah kejadian di mana Nirmalomo tak dapat mengatasi masalah dengan mudah. Ini bermula pada saat panen raya dimulai. Padi yang dulunya mengeluarkan bulir beras kini layu mengering akibat kemarau berkepanjangan. Sungai dan sumur sebagai sumber air kini kering akibat air hujan tak kunjung turun. Seluruh masyarakat Cilindrek sedih, pangan dan ternak mereka mati. Raja Latlah Dirui memerintahkan Nirmalomo mengatasi masalah ini. Nirmalomo terbingungan mengapa air hujan tidak kunjung turun. Pada kedua, ketiga pun sama sampai kemarau ini berlangsung 2 tahun lamanya. Beras jalan sudah mulai habis, masyarakat Cilindrek mulai dilanda kelaparan. Sebagian masyarakat mulai mengonsumsi baju walau diapa menjadi harga. Nirmalomo telah memilih kampung belum juga mendapat kunjung untuk memecahkan masalah kekeringan ini. Ia berpikir, mengapa Cilindrek yang dulunya subur sekarang menjadi kering? Di rumah, Nirmalomo merenungi nasib masyarakat Cilindrek yang diambang kematian. Namun suatu ketika, ia menyadari satu hal yang ia lewatkan selama ini. Ia fokus ke lingkungan Cilindrek tapi pada masyarakat itu sendiri. Ia teringat ucapannya sendiri saat uang dari Bagalah bertanya alasan tanah Cilindrek terkenal kaya ternak dan pangan serta tanah yang subur. Nirmalomo pun menemui raja untuk mengadakan kundang si pulau bersama warga.
membahas semuanya. Setelah semua warga berkumpul, memang kemudian memberikan bahwa sendiri yang dulunya pangan dan ternak tumbuh subur bukan dari alam itu sendiri, melainkan dari Tuhan yang memberikan kelimpahan rezeki atas kerja keras dan kejujuran kita sebagai orang Sintre. Kekeringan ini akibat azab dari Tuhan yang menghukum masyarakat Sintre yang tidak bertanggung jujur. Memang lalu warga yang merasa sudah berbuat tidak jujur dan masuk mencuri untuk maju ke hadapannya untuk diadili. Warga pun kebingungan karena selama ini mereka berperilaku baik dan jujur selama ini. Di saat tengah-tengah kebingungan itu, ada satu orang yang berjalan ke sosok tersebut adalah putra Nenek Balung. Semua orang pun terkejut termasuk Nenek Balung. Dia melakukan mengambil sebilah kain di kebun tetangga untuk dijadikan mata garu. 2 tahun lalu, ia bersama 2 pasar gerbongnya mengejar sawah miliknya, di mana di tengah sawah mata garunya patah. Untuk memperbaiki mata garunya, ia kemudian mencuri kayu di kebun tetangga. Nenek Balung sedih mendengar pernyataan anaknya sendiri dengan memberat hati. Nenek Balung menyatakan hukuman mati untuk anaknya sendiri. Warga berkeberatan karena sampai hati. Nenek Balung menembus kayu sekeras itu dengan jamaah anak-anaknya sendiri. Nenek Balung menjelaskan keputusannya telah ada kebahagiaan, oh, yang berat dihukum tidak mengenal anak yang jujur. Nenek Balung hanya bisa tegak berdiri sambil menahan tangis melihat anaknya sendiri. Di saat suasana tegang tersebut, tiba-tiba angin hujan mengguyur. Warga yang tadinya keberatan kini gembira melihat angin hujan bertahan selama 2 tahun. Masyarakat sudah bisa mengalami dan berdapat kembali Jadi itu sekarang mau bertanya. Dan video tadi pembelajaran apa yang kalian dapat? Kejujuran dulu. Ya, kejujuran. Apalagi keadilan ya. Dan kalau sangat adil, walaupun dia tahu itu adalah anaknya, tapi dia tidak memikirkan hal itu. Dia tidak adil karena anaknya bersamakan. Jadi itu yang bisa kita contoh dari kalau walaupun itu adalah saudara atau mungkin teman baik kita, kalau beliau melakukan kesalahan ada kita lakukan dengan adil. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, itu akan memberikan game tebak gambar. Ini bukan bagi 2 kelompok dan sekalian ada kawan-kawan di sini, ada kawan-kawan di sini. Kalau sudah selesai bisa maju, kemudian menjelaskan nama-nama. Oke? Majunya sama-sama itu bisa berdua, bisa juga ada yang orang ini. Oke, ada yang berdua. Ya, dan ini juga nanti kalian di sini ya, ada nanti ini kalian diskusikan apa perbedaan dari tempat ini, kemudian kalian nanti salah satu presentasikan jawaban. Oke, ini sudah selesai. Tugas semuanya sudah selesai? Boleh kalian menceritakan salah satu untuk presentasikan hasil. Oke, baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama dengan saya Maria. Ini
Tulisan apa yang kamu lihat pada gambar dahulu? Pada gambar dahulu terlihat sebuah desa yang masih asri, ada rumah-rumah sederhana, sawah, kebun, jalan tanah, sungai, dan orang yang bersepeda. Suasananya tenang dan banyak pohon. Kemudian yang kedua, tulisan apa yang kamu lihat pada gambar sekarang? Pada gambar sekarang terlihat kota yang modern, ada gedung-gedung tinggi, jalan raya, mobil, bus, motor, kereta, dan pusat pembelanjaan. Suasananya ramai. Kemudian yang ketiga, menurutmu apakah daerah tersebut mengalami perubahan? Ya, karena tersebut mengalami perubahan. Daerah tersebut mengalami perubahan. Dahulu daerahnya berupa desa yang sederhana dan banyak orang jauh, sekarang berubah menjadi kota yang maju dengan banyak gedung, jalan raya, dan kendaraan. Perubahan ini terjadi karena adanya pembangunan dan perkembangan zaman. Oke, sekarang untuk teman-teman. Oke, yang kedua, silakan. Sebutkan nama dari rumah itu. Bukan rumahnya. Ini adalah hasil diskusi saya dengan saya dulu. Iya. Jadi yang pertama ini ada rumah biasa. Yang kedua ada rumah panggung. Yang ketiga ada rumah adat. Yang keempat apartemen. Yang kelima tenda. Yang keenam rumah penyanyi. Yang ketujuh rumah terapun. Yang kedelapan adalah rumah mendadak. Sudah ibu. Oke, jadi itu yang ibu ajarkan pada hari ini. Jadi kalian mengertikan apa sih itu perkembangan daerah, sejarah-sejarah daerah, dan juga terkait lagi dan dari penjelasan yang ibu jelaskan tadi. Ibu harap kalian bisa mengerti dari materi perkembangan sejarah tempat tinggal. Jadi di sini kesimpulannya adalah tempat tinggal manusia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Dahulu rumah dibuat dari bahan-bahan alami seperti kayu, bambu, dan daun, sedangkan sekarang banyak rumah dibangun menggunakan batu bata, semen, dan besi. Perkembangan tempat tinggal dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, kebutuhan manusia, serta kondisi lingkungan. Dengan mempelajari sejarah tempat tinggal, kita dapat mengetahui perubahan yang terjadi dan menghargai warisan budaya serta lingkungan tempat kita tinggal. Oke, ibu rasa sekian untuk hari ini. Kita tutup dengan kita berdoa dulu ya. Kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa selesai. Oke, terima kasih anak-anak. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.